وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. Kemarin sudah dibahas Islamnya Raja-Raja Himyar di Yaman, dan kemudian diutus Mu'adz bin Jabal bersama beberapa sahabat yang lain ke Yaman untuk membimbing mereka, mengajari mereka agama mereka. Maka pasal berikutnya adalah bagaimana wasiat Rasulullah terhadap Mu'adz hina ba'athahu ila al-Yaman, ketika diutus ke Yaman. Berkata Ibnu Ishaq rahimahullah, wa haddatsani Abdullah ibn Abi Bakr annahu hudditha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hina ba'atha Mu'adzan awsahu wa ahida ilaih. Kata Ibnu Ishaq menyampaikan kepadaku Abdullah ibn Abi Bakar bahwasanya beliau disampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mengutus Mu'adz memberikan wasiat-wasiat, wa ahida ilaih, dan berpesan kepadanya dengan pesan-pesan. Thumma qala, kemudian berkata, yassir wa la tu'assir wa bashir wa la tunaffir wa innaka sataqdamu ala qaumin min ahli alkitab yas'alunaka ma miftahul jannah faqul shahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sesungguhnya engkau, ini wasiat Rasulullah SAW kepada Mu'adz, diawali dengan kalimat yassir wa la tu'assir. Permudahlah, jangan mempersulit. Bashir wa la tunaffir, berilah kabar gembira, jangan membuat mereka lari. Innaka sataqdam ala qaumin min ahli alkitab, sesungguhnya engkau akan menghadapi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Yas'alunaka ma miftahul jannah, yang mereka akan bertanya kepadamu apa itu kunci surga. Maka katakan, syahadat an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kunci surga adalah mempersaksikan bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, dan sesungguhnya diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih lebih lengkap dari ini,
Yaitu ketika Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahla kitab, falyaj'al awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Sesungguhnya engkau akan mendatangi ahli kitab, karena di Yaman orang-orangnya ketika itu sudah beragama Nasrani sebelum datangnya Islam. Maka ketika mereka masuk Islam, mereka dalam keadaan masih memiliki sekian perkara-perkara dari agama Nasraniyah. Maka diajarkan pertama kali, kata Nabi, la ilaha illallah. Dalam riwayat lain, wa anni Rasulullah, dan aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah mentaatimu dalam masalah itu, fa'alimhum anna Allah farada 'alaihim 5 salawat. Kalau mereka sudah mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dengan paham, dengan yakin, sudah mentaatimu dalam masalah itu, fa'alimhum, maka beritahu mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu. Fi kulli yaumin wa lailah, di setiap sehari semalam 5 waktu. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah mentaati masalah itu, fa'alimhum anna Allah farada 'alaihim sadaqatan. Kalau sudah mereka mentaatimu dalam masalah salat, maka kabarkan pada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah, zakat. Tukhad min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang-orang kaya mereka dan dibagikan kepada orang-orang miskin mereka. Fa innahum ata'uka lidzalik. Kalau mereka sudah mentaatimu dalam masalah itu, fa iyyakum wa karaima amwalihim, maka hati-hati engkau, wa iyyaka wa karaima amwalihim, hati-hati engkau dari barang-barang berharga mereka atau harta-harta berharga mereka. Fa inna wattaqi da'watal madlum, kata Nabi, hati-hati dari doanya orang yang terdolimi, orang yang terdolimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena doa yang orang yang terdolimi enggak akan terhalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya akan dikabulkan. Berarti diajarkan satu tahapan-tahapan dakwah, diajarkan juga cara berdakwah. Cara berdakwahnya apa yang ditulis dalam kitab kita ini? Yassir wa la tu'assir, basyir wa la tunaffir. Permudahlah, jangan mempersulit. Apa yang wajib katakan wajib, apa yang tidak wajib katakan itu tidak harus. Mudahkanlah. Jangan memberat-beratkan dengan mengharuskan apa yang tidak harus, mewajibkan apa yang tidak wajib. Ini semua memberatkan. Jangan memberat-beratkan. Yassiru wa la tu'assiru, mudahkanlah, jangan mempersulit. Wa basyiru wa la tunaffiru, dan berikanlah kabar gembira dan jangan membuat mereka lari. Ini cara berdakwah. Sedangkan tahapannya, kata Nabi, ajarkan pertama kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, aqidah, tauhid, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setelah itu salat. Ajarkan kewajiban salat 5 waktu sehari semalam. Setelah itu ajarkan wajibnya zakat, wajibnya sedekah yang diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. Setelah itu Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'adz dengan pesan berikutnya, iyyaka wa karaima amwalihim, hati-hati engkau dari barang-barang berharga mereka, barang-barang kesayangan mereka, barang-barang mulia mereka. Apa maknanya? Maknanya ketika mengambil zakat, jangan mengambil yang paling disukainya, jangan.
Kalau zakat kambing misalnya, jangan ambil yang terbaiknya, jangan pula ambil yang terjeleknya, tapi ambil yang tengah-tengah. Petugas zakat, jangan mengambil yang terbaik, apalagi mengambil induk-indukannya atau yang paling banyak susunya. Setelah itu orang tadi sedih karena tidak ada lagi induknya, tidak ada yang lagi yang beranak, tidak ada, karena diambil. Yang susunya banyak juga diambil. Jangan seperti itu. Agama tidak demikian. Jangan ambil yang terbaiknya. Iyyaka wa karaima amwalihim. Tetapi pemilik harta yang mengeluarkan zakat, jangan mengeluarkan yang terjeleknya. Jangan. Berarti bainahuma, ambillah bainahuma sabila, ambillah jalan tengah di antara keduanya. Jangan yang terbaiknya, jangan yang terjeleknya. Kemudian pesan berikutnya dari Nabi SAW kepada Mu'ad, yaitu dengan kalimat wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati dari doanya orang yang terzalimi. Wattaqi yang sering diterjemahkan hati-hati, makna aslinya adalah ambillah wiqayah min da'watil mazlum. Kalimat wattaqi maknanya khudhul wiqayah min da'watil mazlum. Ambillah pelindung, ambillah benteng yang melindungi dari doanya orang yang terzalimi. Baik, apakah ada benteng, tameng yang bisa melindungi dari doanya orang mazlum? Ada apa enggak ada? Doanya orang mazlum laisa bainahu wa bainallahi hijab. Doanya orang yang terzalimi enggak ada antara dia dengan Allah hijab. Enggak ada hijab sama sekali. Langsung diterima, langsung dikabulkan oleh Allah. Bagaimana kita melindungi diri untuk tidak kena doa jeleknya mereka? Karena orang yang terzalimi biasanya doanya doa jelek. Nanti mudah-mudahan dia ditimpa begini, ditimpa begitu. Mudah-mudahan dia celaka, mudah-mudahan. Orang yang terzalimi jengkel tapi enggak bisa berbuat apa-apa kecuali berdoa. Doanya orang mazlum terkabul oleh Allah Ta'ala. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Enggak ada antara dia dengan Allah hijab. Bagaimana ittikanya? Wattaqi da'watal mazlum. Ambillah wiqayah, pelindung diri dari doanya orang terzalimi. Padahal doanya orang terzalimi mesti terkabul. Bagaimana cara menghindarinya? Ya jangan berbuat zalim. Itu maknanya. Jadi apa makna wattaqi da'watal mazlum? Hati-hatilah, hindarilah doanya orang mazlum. Lindungilah dirimu dari doanya orang mazlum. Bagaimana caranya? Caranya dengan engkau jangan berbuat zalim, jangan mendolimi manusia, jangan jahat pada orang lain, jangan menyakiti mereka, jangan merampas harta mereka, jangan menjatuhkan kehormatan mereka, jangan mendolimi manusia. Kalau kita mendolimi mereka, merampas harta mereka, menyakiti mereka, kemudian mereka berdoa, doanya terkabul. Hati-hati. Ini khairin a'azakumullah. Makna ucapan Rasulullah SAW, wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati ya Mu'ad. Jangan sampai engkau mendolimi mereka, akhirnya mereka berdoa pada Allah dan doanya terkabul. Khairin a'azakumullah. Demikian pesan-pesan Rasulullah SAW kepada Mu'ad ibn Jabal sebelum berangkat ke Yaman. Yang berikutnya Islamu Banil Harith ibn Ka'ab. Masuk Islamnya Banil Harith ibn Ka'ab, suku dari Banil Harith ibn Ka'ab. Ala yadi Khalid ibn al-Walid. Lamma sara ilaihim, ketika Khalid mendatangi mereka. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq rahimahullah, "Tsumma ba'atha Rasulullah SAW Khalid bin al-Walid fi syahri Rabi'il Akhir, di bulan Rabiul Akhir atau Jumadil Ula, pada sanat ashrin, pada tahun ke-10, diutus kepada Banil Harith ibn Ka'ab bin Najran, diutus kepada Banil Harith ibn Ka'ab di Najran, di negeri Najran. Wa amarahu an yad'uwahum ila al-Islam. Nabi menyuruh Khalid bin Walid untuk mengajak mereka kepada Islam.
Qabla an yuqatilahum, sebelum memerangi mereka. Sebelum memerangi mereka, dakwahi dulu. Salasan, 3 hari. Fa in istajabu faqbal minhum, kalau mereka menyambut ajakanmu, menerima ajakanmu, menerima dakwahmu, maka terimalah dari mereka. Wa illam yaf'alu faqatilhum, kalau tidak mau maka perangilah mereka. Faqaraja Khalidun hatta qadima alaihim, maka berangkatlah Khalid radhiyallahu taala anhu mendatangi mereka, suku Bani al-Harith. Fab'atha ar-rukbana yadribuna fi kulli wajhin yad'u ila al-Islam. Khalid mengutus pasukan berkudanya disebar ke seluruh penjuru desa, seluruh penjuru negeri Najran, Bani al-Harith. Untuk apa? Yad'una ila al-Islam, untuk mengajak mereka kepada Islam. Wa yaqulun, mereka semua berkata dengan dakwah, ayyuhan nas aslimu taslamu, masuk Islamlah kalian selamat. Aslimu taslamu, masuk Islamlah kalian selamat. Fa aslaman nas, ternyata manusia semuanya masuk Islam. Wa dakhalu fima du'u ilaih, dan menerima apa yang mereka diajak kepadanya. Fa aqama fihim Khalid yu'allimuhumul Islam, maka Khalid tinggal di sana untuk terus mengajarkan Islam kepada mereka. Wa kitab Allah wa sunnat nabiyyih, dan mengajarkan kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa bidzalika kana amruhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inhum aslamu wa lam yuqatilu. Dan memang dengan itulah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, Khalid, kalau mereka masuk Islam, maka ajari mereka Islam. Walam yuqatilu, kalau mereka tidak melawan, tidak memerangi, maka jangan perangi mereka, tapi ajarkan pada mereka al-Islam. Thumma kataba Khalid ibn al-Walid ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Khalid pun menulis surat kepada Rasulullah SAW. Suratnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Li Muhammadin Nabiyyi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, min Khalid ibn al-Walid. Surat kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Khalid ibn al-Walid. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Fa inni ahmadu ilaika Allah, aku memuji Allah kepadamu. Alladzi la ilaha illahu, yang tiada ilah kecuali Dia. Amma ba'du, ya Rasulullah sallallahu alaik, fa innaka ba'atsani ila Bani al-Harith ibn Ka'ab, engkau telah mengutus aku kepada Bani al-Harith ibn Ka'ab. Wa amartani idza ataituhum an la uqatilahum thalathata ayyam, dan kau perintahkan aku untuk mendatangi mereka dan aku tidak memerangi mereka sampai 3 hari. Wa an ad'uwahum ila al-Islam, untuk aku ajak mereka ke dalam Islam. Fa in aslamu aqamtu fihim, kalau mereka mau masuk Islam, aku pun berdiam di sana, tinggal di sana. Wa qabiltu minhum, aku terima dari mereka keislaman. Wa 'allamtuhum, dan aku ajari mereka Islam, ma'alimal Islam, rambu-rambu keislaman. Wa kitab Allah wa sunnat nabiyyih, dan aku ajarkan pada mereka kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah nabinya. Wa illam yuslimu qataltuhum, kalau mereka tidak mau masuk Islam, aku perangi mereka. Wa inni qadimtu alaihim fada'autuhum, maka aku pun datangi mereka dan aku dakwahi mereka kepada Islam 3 hari, salah satu ayyam. Kama amarani Rasulullah, sebagaimana aku diperintah oleh Rasulullah SAW. Wa ba'athu fihim rukbanan, dan aku utus pasukan berkuda kepada mereka, dan mereka semua mengajak, ya Bani al-Harith, wahai suku Bani al-Harith, aslimu taslamu, masuk Islamlah kalian selamat. Fa aslamu wa lam yuqatilu,
dan mereka pun masuk Islam dan mereka tidak memerangi. Wa ana muqimun baina adhurihim, maka aku pun sekarang tinggal di sana mengajari mereka. Amuruhum bima amarahumullahu bihi, aku perintah mereka dengan apa yang Allah perintahkan. Wa anhahum amma nahahumullahu anhu, dan aku melarang mereka dari apa yang Allah larang. Wa uallimuhum ma'alimal Islam, dan aku ajari mereka rambu-rambu Islam. Wa sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku mengajarkan sunnah kepada mereka, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Demikian isi suratnya. Setelah sampai surat itu dibaca oleh Rasulullah SAW, tentunya dibacakan kepada beliau. Qala, maka Nabi pun memerintahkan untuk menjawab suratnya. Fakataba ilaihi Rasulullah SAW, maka Nabi pun menuliskan atau memerintahkan untuk menulis jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Rasulillah ila Khalid ibn al-Walid. Dari Muhammad Nabi Rasulullah SAW kepada Khalid ibn al-Walid. Salamun alaik, fa inni ahmadu ilaika Allah. Aku memuji Allah kepadamu yang tidak ilah kecuali Dia. Amma ba'du, fa inna kitabaka ja'ani ma'a Rasulillah, ma'a Rasulika. Telah datang suratmu kepadaku bersama utusanmu. Tukhbir anna Bani al-Harith ibn Ka'ab qad aslamu, yang mengkhabarkan bahwasanya Bani al-Harith ibn Ka'ab telah masuk Islam. Qabla an tuqatilhum, sebelum engkau tuqatilahum, sebelum engkau perangi mereka. Wa ajabu ila ma da'awtahum, dan ternyata mereka menyambut ajakanmu kepada Islam. Wa syahidu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, dan ternyata mereka pun mempersaksikan la ilaha illallah dan Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa an qad hadahumullahu bihudahu, dan bahwasanya Allah telah memberikan hidayah kepada mereka dengan bimbingannya. Fabashshirhum wa anzirhum, maka beritakan berita gembira pada mereka dan peringatkan mereka. Fabashshirhum wa anzirhum, basyirhum, beritakan berita gembira. Karena mereka masuk Islam, beritakan berita gembira. Artinya dengan jannah, dengan ampunan Allah, dengan keselamatan. Wa anzirhum, dan peringatkan dengan peringatan-peringatan. Wa aqbil wal yuqbil ma'aka wafduhum, dan engkau wahai Khalid datang ke sini. Jadi Khalid dari tempat mereka, tempat Bani al-Harith di negeri Najran, barakallahu fikum. Binajran, ini dari negeri Najran. Qala, dikatakan datanglah engkau wahai Khalid kemari. Disuruh pulang dari Najran ke Madinah, ke tempat Rasulullah SAW. Wal yuqbil ma'aka wafduhum, dan bawalah bersamamu wakil-wakil dari mereka, dari Bani al-Harith. Bawalah beberapa orang wakil-wakil mereka, wafduhum. Wassalamu alaika warahmatullahi wabarakatuh. Berarti inti dari surat ini adalah menerima surat Nabi, surat Khalid, dan mengetahui mereka sudah masuk Islam, dan perintah untuk Khalid datang bersama utusan-utusan dari mereka, wakil-wakil dari mereka. Fa aqbala Khalidun ila Rasulillah SAW wa aqbala ma'ahu wafdu Bani al-Harith ibn Ka'ab. Maka datanglah Khalid kepada Rasulullah SAW, dan datang ma'ahu, dan datang pula bersamanya wafdu Bani al-Harith, datang pula bersamanya utusan dari Bani al-Harith ibn Ka'ab. Siapa diantaranya yang jadi wakil-wakil dari Bani al-Harith, utusan dari Bani al-Harith? Minhum Qais ibn al-Husayn dil-Ghussah, wa Yazid ibn Abdul Madan, wa Yazid ibn al-Muhajjal, wa Abdullah ibn Qurad al-Ziyadi, wa Shaddad ibn Abdullah al-Qanani, wa Amr ibn Abdullah al-Dubabi. Falamma qadimu, ketika mereka datang menemui Rasulullah SAW,
Fara'ahum, dan Nabi pun melihat mereka. Qala, Nabi bertanya, man haula'il qaum alladzina ka'annahum rijalul Hind? Siapa itu orang-orang itu yang seakan-akan mereka adalah orang-orang dari India? Nah, ini wajahnya seperti orang-orang Hunud. Qila ya Rasulullah, haula'i rijalu Banil Haris ibn Ka'ab. Ya Rasulullah, mereka adalah utusan dari Banil Haris ibn Ka'ab. Falamma waqafu ala Rasulillah sallamu alaihi. Ketika mereka berdiri di hadapan Rasulullah, mereka pun memberikan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan mereka bersyahadat. Mereka berkata, nashhadu annaka Rasulullah wa annahu la ilaha illallah. Kami mempersaksikan bahwa engkau Rasulullah, utusan Allah, dan tiada ilah kecuali Allah. Maka Rasulullah pun bersabda, wa ana ashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Aku pun mempersaksikan dengan la ilaha illallah dan bahwasanya aku adalah Rasulullah. Thumma qala Rasulullah SAW, kemudian Nabi bersabda, antumul ladina idza zujiru istaqdamu. Apakah kalian yang kalau diancam malah maju? Kalau diancam, ditegur, ditakut-takuti, malah maju. Ini terkenal beraninya. Mereka diam, sakap, nggak ada yang jawab. Falam yuraji'hu minhum ahad. Nggak ada yang jawab, satu pun. Nggak ada yang bantah, nggak ada yang mengiyakan. Tsumma a'ada tsaniyah. Kemudian Nabi bertanya lagi yang kedua kalinya, antumul ladina idza yujiru istaqdamu. Falam yuraji'hu minhum ahad. Tetap nggak ada yang jawab. Tsumma a'adaha tsalitsah. Sampai ditanya yang ketiga kali. Falam yuraji'hu ahad. Tetap nggak jawab. Tsumma a'adaha ar-rabi'ah. Kemudian dijawab, ditanyakan yang keempat kalinya. Sampai 4 kali ditanya. Apakah kalian orang yang kalau ditegur atau kalau diancam, dibentak atau digertak malah maju? Yang keempat kalinya baru dijawab oleh seorang yang bernama Yazid ibn Abdul Madan dari utusan-utusan Banil Harith. Naam ya Rasulullah, nahnu alladhina idza zujiru istaqdamu. Qalaha 4 mirar. Beliau menjawabnya juga 4 kali. Karena Nabi bertanya 4 kali, dia jawab 4 kali. Naam ya Rasulullah, nahnu alladhina idza zujiru istaqdamu. Naam ya Rasulullah, nahnu alladhina idza zujiru istaqdamu. Naam ya Rasulullah. 4 kali dijawab oleh beliau. Faqala Rasulullah sallam, "Law anna Khalidan lam yaktub ilayya annakum aslamtum wa la tuqatilu la alqaitu ru'usakum tahta aqdamikum." Ketahuilah, kalau Khalid tidak nulis surat kepadaku bahwa kalian masuk Islam dan kalian tidak memerangi, kalau saja tidak ditulis surat seperti itu, niscaya aku akan lemparkan kepala-kepala kalian di bawah kaki-kaki kalian. Kalau saja nggak ada berita bahwa engkau masuk Islam, kalian masuk Islam. Kalau saja nggak ada berita, kalau engkau tidak memerangi, niscaya sungguh kami akan penggal leher-leher kalian, akan kami lemparkan kepala-kepala kalian di bawah-bawah kalian, di bawah kaki-kaki kalian. Qala Yazid ibn Abdul Madan, ama wallahi ma hamidnaka wa la hamidna Khalidan. Adapun demi Allah, ketahuilah, kami enggak memuji engkau dan enggak memuji Khalid. Jangan terburu-buru marah. Rasulullah SAW tidak terburu-buru marah, tapi bertanya, qala faman hamadtum? Kalau gitu siapa yang kalian puji? Qala nahnu hamidna Allah azza wa jal alladhi hadana bika ya Rasulullah. Kami memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk mengikuti engkau ya Rasulullah. Berarti sudah paham tentang keislaman. Qala sadaqtum, kata Nabi, benar engkau. Benar engkau. Alhamdu liman? Lillah. Alhamdu lillah. Wa alhamd milik Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala Rasulullah SAW,
Bima kuntum taghlibuna man qatalakum. Nabi bertanya, kenapa? Dengan apa kalian mengalahkan musuh-musuh kalian yang memerangi kalian? Dengan apa kok kalian selalu menang ketika perang? Diancam gak pernah mundur, digertak malah maju, dan ketika perang selalu menang. Dengan apa? Kalian selalu menang melawan orang yang memerangi kalian. Artinya Rasulullah SAW tadi menyatakan bahwa kami akan melemparkan kepala-kepala kalian bahwa kalian kalau kalian tidak masuk Islam. Artinya jangan kalian menganggap menang pada setiap kaum kemudian bisa menang melawan kami. Tidak. Jangan menyangka seperti itu. Ternyata mereka sudah masuk Islam, alhamdulillah. Maka Nabi bertanya, bima kuntum taghlibun, dengan apa kalian bisa mengalahkan mereka? Dijawab oleh mereka dengan tawadhu. Lam nakun naghlib ahadan, kami enggak pernah mengalahkan siapapun. Lihat tawadhunya mereka. Kami enggak pernah mengalahkan siapapun. Qala bala qad kuntum taghlibuna man qatalakum. Bahkan kata Nabi, kalian sudah mengalahkan orang-orang yang memerangi kalian. Qal kunna naghlib man qatalana ya Rasulullah. Kami hanya menghentikan atau mengalahkan orang yang memerangi kami. Artinya yang lain kami tidak mengalahkan mereka. Tapi ketika memerangi kami bela diri dan kami menang. Ya, hanya itu. Ya Rasulullah, kenapa kami menang melawan orang yang memerangi kami? An kunna najtami' wa la naftariq. Karena kami selalu bersatu, selalu solid dan tidak berpecah. Wala nabda ahadan bidzulmin, dan kami tidak pernah memulai kezaliman. Lihat sebabnya. Kami merasa kami bisa mengalahkan mereka karena pertama kami selalu bersatu tidak berpecah, dan kedua kami tidak pernah memulai untuk mendolimi mereka. Kami hanya diserang, maka kami membela diri, maka kami menang. Wala nabda ahadan bidzulmin, dan kami tidak memulai mereka dengan kezaliman. Maka Nabi pun membenarkan, sadaqtum, engkau benar. Wa amara Rasulullah SAW ala Bani al-Harith ibn Ka'ab Qais ibn al-Husayn. Maka Nabi pun memilih seorang amir, pemimpin untuk Bani al-Harith ibn Ka'ab, yaitu Qais ibn al-Husayn sebagai pemimpin mereka. Faraja'a wafdu Bani al-Harith ila qaumihim fi baqiyati Syawal. Maka pulanglah utusan Bani Harith ke kaum mereka di sisa-sisa bulan Syawal, atau fi sadri Dzulqa'dah, atau di tengah bulan Dzulqa'dah. Falam yamkuthu ba'da an raja'u ila qaumihim illa 4 ashhur hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu. Maka ketika mereka kembali tidak berapa lama, tidak lebih dari 4 bulan saja setelah mereka pulang ke negeri Najran, Rasulullah pun wafat sallallahu alaihi wasallam. Wa rahima wa baraka wa radiya wa an'am. Semoga Allah merahmatinya, memberkahinya dan memberikan keridhaan kepadanya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang باذنillah taala. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.